Harapan Ibu mau seperti apa nih? Silakan Bu. Terima kasih. Pertama kali saya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kegiatan-kegiatan masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan juga, bahwa Dusun Kaputren sudah tidak diragukan lagi bagaimana ide kreatifnya, bagaimana masyarakatnya berusaha untuk selalu membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Bahkan semakin kesini target-targetnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya kegiatan Narik Award ini. Waktu awal mungkin berusaha dulu memberdayakan masyarakat yang kebetulan mempunyai peternakan kambing secara individu yang tadi jumlahnya 32. Lalu di langkah selanjutnya sekarang lebih ke arah bagaimana workshop masyarakat bisa meningkatkan kualitas dari ternak kambingnya. Itu sebuah peningkatan yang luar biasa, dan saya yakin, sangat yakin, tanpa harus didorong pun dari komunitas Imah Kaputren, Pak Kadus Yahya yang betul-betul memfasilitasi juga, mendorong masyarakatnya untuk berkegiatan positif. Pasti di tahun ketiga targetnya lebih ke arah ekonomi kreatif yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Itu pasti saya melihatnya ke arah sana, karena dari kegiatan yang pertama, kegiatan yang kedua itu ada peningkatan yang sangat baik. Ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya sebagai kepala desa Putih Dalam, terus terang kalau untuk Dusun Kaputren, karena memang ide kreatif dari komunitasnya bisa membaca bagaimana potensi dari masyarakat di Dusun Kaputren, sehingga tidak perlu didorong. Semangatnya itu tidak pernah berhenti untuk berkegiatan yang positif untuk manfaat masyarakat. Iya, luar biasa, keren untuk Kampung Kaputren. Memang ide-idenya sangat luar biasa, dan tentunya ini tidak bisa sendirian. Pemerintahan desa selalu memberikan supportnya, dan masyarakat juga selalu menggali potensi desanya. Sehingga sekecil apapun potensi yang ada, buktinya hari ini hanya sekedar ngarit saja yang merupakan kegiatan harian, ngurus kambing, ingon-ingon lah gitu. Dan hari ini bisa menjadi hiburan masyarakat, dan sehingga masyarakat bisa bergembira di desa saja. Sesuai dengan keinginan kita, ayo kita bergembira di desa saja. Dan Kang Yahya serta Kang Amin, ini merupakan suatu bentuk kepemimpinan di Kampung Kaputren ini yang selalu memberikan motivasi kepada masyarakat dan memberikan edukasi tentunya, dan kedepannya menginginkan masyarakat ini bisa lebih sejahtera melalui event-eventnya. Mungkin nanti kedepannya PR-nya setiap event itu ada kulinernya, ya, sehingga selain menikmati keindahan kebun jatinya, menikmati hiburan yang ada, event-event yang ditampilkan, juga bisa menikmati kulinernya. Nanti akan ada muncul khas dari Kampung Kaputren itu apa yang akan selalu diingat oleh para pengunjung yang akan ada di sini. Dan melihat tadi 32 masyarakat dari Kampung Kaputren yang memelihara dan mengurusi kambing, ini merupakan suatu potensi di mana tidak semua desa ini masyarakatnya, peternaknya ini bisa guyup seperti ini. Ini rahasianya apa, Pak Lurah? Kenapa di Kampung Kaputren? Ini apa sih rahasianya, Kang Yahya? Ya, rahasianya sangat sederhana. Ya, rahasianya cuma kompak dan guyup. Yakin sekecil apapun, sebesar apapun acara, kalau tidak ada kekompakan, kalau tidak keguyuban, terutama kepada masyarakatnya. Dan saya yakin kuncinya adalah kebersamaan, kekompakan, dan keguyuban. Kalau tanpa ada kekompakan, tanpa ada keguyuban, tanpa ada kebersamaan, saya yakin acara tidak akan terlaksana. Beberapa kali mengadakan acara-acara, bahkan ini salah satu kampung 1000 acara. Setiap bulan, setiap minggu pasti ada acara di Kaputren. Salah satu kuncinya dan keberhasilannya Kaputren adalah kebersamaan, gotong royong, kekompakan, dan keguyuban itu. Nah, nutrisinya apa sih, Kang? Sehingga nggak berhenti-berhenti gali potensi. Setiap bulan ada saja, setiap tahun ada saja yang baru. Nah,
nutrisinya, ilhamnya ini dari mana sebenarnya? Nutrisinya adalah kemampuan tidak boleh dipaksakan. Artinya kita hari ini alhamdulillah kami mampu tanpa meminta anggaran ke siapapun, tanpa memungut ke masyarakat pun acara kami jadi, dan yaitu kuncinya adalah kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, saya yakin di sini ada 32 peternak, saya yakin tidak akan ada yang datang. Karena ada kebersamaan, ada bersatunya kelompok-kelompok peternak di sini, sehingga acara Ngarit Award ini bisa terselenggara dengan sukses. Nah, tentu saja kebersamaan dari masyarakat Kampung Kaputren ini tidak lepas dari dukungan aparatur pemerintahan desa. Dan saat ini Ibu Puwu dengan begitu telatennya, mengayominya, dan memberikan support yang begitu banyaknya kepada seluruh masyarakat umumnya di Putri Dalem, dan Putri Dalem tentunya. Masih mungkin menambahkan yang tadi, salah satu ruh yang membuat karena dari masyarakatnya, terutama misalnya kayak komunitas yang ada, lalu Parura juga mampu menjelaskan secara baik kepada masyarakatnya tentang manfaat dari kegiatan ini, sehingga mereka memahami bahwa dengan ayo kita sukseskan kegiatan ini, nanti manfaatnya juga untuk kalian sendiri. Kan satu, bisa dikenal kambing-kambingnya, dan ini juga satu bentuk marketing, satu bentuk pemasaran yang ini dikemas begitu apik. Jadi memasarkan kambing tidak harus seperti biasa, karena memang kalau orang Kaputren pada dasarnya umumnya orang Putri Dalem tidak pernah ingin jadi biasa, selalu ingin lebih dari hal yang kecil. Jadi saya yakin ruhnya adalah mampu mensosialisasikan, mampu menyampaikan dari penyelenggara kepada seluruh masyarakat bahwa ini manfaatnya begini loh. Jadi tanpa didorong karena tahu manfaatnya. Itu satu. Kedua, kecintaan. Ya, kecintaan kepada Kampung Kaputren, kepada Desa Putri Dalem, sehingga tanpa didorong semangatnya nggak pernah berhenti. Itu juga jadi satu bahan bakar yang tidak pernah habis, sehingga selalu bergerak. Jadinya tadi apa? 1000 acara. Luar biasa. Kedepannya pasti harapannya bahwa kebetulan sekarang juga kan ada Pak Ketut sebagai kabid dari ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka. Tentu ini adalah dorongan juga dari Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, bagaimana ekonomi kreatif dapat terbentuk dari kearifan lokal, begitu ya Pak? Dan itu satu ruh juga yang sangat mempengaruhi bagaimana langkah-langkah Pak Ketut juga di Dusun Kaputren ini bisa terlihat dengan jelas untuk meningkatkan ekonomi kreatif dari desa. Ya. Dari kacamata seniman ini ada Wakijun. Sini Wak. Dan hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kaputren ini sudah bisa memanajemen pemasarannya dengan media sosial. Dari kacamata seni dan budaya ini, gimana pandangan Wakijun sebagai pengamat dan senior di komunitas seni dan budaya Kabupaten Majalengka? Yang utama yang perlu kita catat adalah bagaimana masyarakat sadar pada kemampuannya. Itu lebih penting. Dan teman-teman Kaputren atau Putri Dalem sadar akan kemampuan diri sendiri. Ini modal yang sangat besar. Jadi kemudian ketika orang-orang sadar bahwa dia punya kemampuan mengumpulkan massa, mengumpulkan orang-orang, anak-anaknya, teman-temannya, itu luar biasa. Sekali lagi mestinya ya para penentu kebijakan melihat ini sebagai motivasi yang bagus, dasar yang luar biasa. Kalau tiap daerah punya kemampuan yang sama, tiap daerah kemudian punya kesadaran bersama tentang bagaimana potensi daerah itu berada, saya pikir tidak beratlah memimpin sebuah daerah itu, terutama
terutama ya pimpinan terutama ya. Karena masyarakat Kaputren di dalam sudah berdaya dengan sendirinya. Jadi secara ekonomi atau secara kebudayaan, saya melihat bahwa masyarakat di sini lebih menghargai diri mereka sendiri dengan cara mereka. Demikian. Luar tadi ada 32 peternak kambing ya, luar biasa dengan kegiatan sehari-harinya ngarit dan juga mengurusi tanaman yang lainnya, padi, berternak juga, dan itu merupakan keseharian masyarakat di desa. Dan hari ini ibu dan teman-teman di Kampung Kaputren membuktikan kita bergembira yuk di dada saja, nggak perlu jauh-jauh. Dan di hari jadi Majalengka yang ke-532 ini, inisiatif dari teman-teman Kampung Kaputren ini luar biasa, memberikan kebahagiaan dan antusiasnya juga keren Bu. Nah ini bagaimana menurut Ibu, dan ini yang kedua Bu, harapan Ibu yang ketiga di tahun ketiga nanti seperti apa? Kita ketahui dan Mbak juga ketahui kan bahwa memang Kampung Kaputren ini semuanya guyup dan selalu punya kreativitas. Masuk 32 peserta untuk catwalk kambingnya ataupun tes kesehatan hewannya, dan ini ada peningkatan dari tahun kemarin karena hari ini untuk target daya jual kita itu termasuk kepada kesehatan hewannya untuk menjelang hari raya. Ada perhatian terutama dari Dinas Pertanian dan Peternakan, karena kita ketahui kalau dibandingkan dengan daerah Garut, daerah Sumedang atau daerah-daerah yang ada di Jawa Barat, kami ini hanya sebatas kambing-kambing lokal, tapi yang betul-betul dipelihara, betul-betul dijaga dan betul-betul kami perkenalkan kepada masyarakat luas. Ini untuk kambing sengaja itu untuk dijual belikan untuk kita menjelang Idul Adha apa termasuk? Nah, kebetulan kambing kami ini dijual belikan. Nah, kebetulan menjelang hari Idul Adha ini harga kambing lumayan bagi kami. Nah, ketika panennya kambing itu ya di hari raya Kurban. Ya, kreativitas dari Kampung Kaputren sendiri dengan adanya Kairit Awadi apa sih? Apresiasi, selalu saya bilang apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para komunitas penyelenggara dari Ngarit Award ini, masyarakat yang sudah menyelenggarakan Ngarit Award, karena seperti yang dari awal disampaikan bahwa tujuan dari Ngarit Award ini bukan sekedar mengadakan kegiatan saja, tapi target-target yang memang manfaatnya sangat besar. Satu yaitu bagaimana peningkatan kualitas dari ternak mereka itu terus berkembang, karena di sini kan ada pelatihan-pelatihan bagaimana menyediakan pakan yang baik, bagaimana mereka merawat ternaknya. Ketika terciptanya sebuah kualitas dari ternak mereka, sehingga daya jualnya juga akan meningkat karena kualitasnya bagus. Nah, lalu diadakanlah event. Tujuannya untuk apa? Untuk marketing, untuk pemasaran. Jadi ini adalah sebuah ekosistem yang terus dibangun oleh masyarakat kami dari tahun ke tahun untuk meningkatkan ekonomi kreatif desa dari kearifan lokal desa kami sendiri. Setiap opening Kaputren itu tercetus dari Kampung Kaputren. Kampung Kaputren itu apa sih? Ya, Kampung Kaputren dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya sebelum saya menjabat jadi kepala desa, yang saya lihat tahun 2015 sudah mulai kreatif. Mereka sendiri punya istilah Kaputren, kampung nyumput tapi keren, karena mereka selalu tidak biasa. Itu satu. Yang kedua, di sini banyak sekali tanaman bambu, sehingga Kampung Kaputren sangat dikenal dengan sebutan Kampung Bambu Kaputren, Desa Putri Dalem. Nah, Kaputren sendiri sekarang sudah punya banyak sekali istilah-istilah saking mereka kreatifnya, baik itu juga sebagai kampung dengan 1000 kegiatan, 1000 event, karena memang mereka tidak pernah ingin berhenti bergerak karena kecintaannya kepada desa, kecintaannya kepada kampung halaman mereka. Jadi Kaputren itu kampung nyumput tapi keren. Tapi berlanjut itu juga memberikan hiburan pada orang lain. Terus ada kesadaran kolektif juga bahwa membuat wisata tidak harus membuat sesuatu yang wah. Terus ada kesadaran kolektif juga, di sini tidak memiliki situs-situs warisan-warisan
berupa kebendaan atau fisik. Nah, jadi akhirnya alam gitu ngenah-ngenah teuing gitu panas gitu ya. Nggak ada yang enak sebenarnya di sini tuh. Tapi kenapa banyak dari luar negeri juga suka ke sini, dari beberapa teman-teman Nusantara juga kalau ada festival pasti pada ke sini. Karena itu gitu, karena ada kesadaran kolektif yang terbangun untuk membahagiakan dirinya, menyebarkan dirinya, berjejaring, sehingga itu efek positifnya juga memberikan pandangan bagus terhadap Desa Pendalem dan Kampung Kaputren ini. Ini keren, ini harus disebarkan ke masyarakat yang lain bahwa membangun wisata, desa-desa wisata itu bahwa tidak membutuhkan biaya tong terus ya, jangan bersandar terus pada pemerintah gitu. Dan pemerintah mah terbatas, kekuatan yang paling luar biasa adalah masyarakatnya sendiri. Itu seperti yang teman-teman kabupaten ini. Dan setiap hari juga melihat keunikan masyarakat Putri Dalem yang begitu ramah, yang begitu baik. Ya Pak Lurah ya. Wawancara dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan J7, saya merasa bangga sekali dengan adanya event Ngarit Award ini, karena ini suatu kebanggaan bagi kami, yaitu karena di kabupaten ini telah kami bentuk yaitu wadah atau lembaga kelompok tani ternak, yaitu dengan Roro Cantik itu. Mungkin ini 2 tahun ke belakang, makanya dari itu dari Balai Penyuluhan Pertanian sangat merasa bangga dengan adanya event ini, merasa terbantu dalam terutama meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam bidang peternakan, Bu. Itu karena dengan adanya event Ngarit Award ini, terus terang aja mungkin nanti tersebar ke seluruh khususnya Majalengka pada tahu bahwa di kabupaten ini ada sekelompok ternak kambing atau domba, sehingga muncullah pesanan-pesanan atau pasar. Maka dari itu kami dari Balai Penyuluhan Pertanian sangat support sekali dengan acara ini. Terus terang dengan kabupaten ini memang sangat cemerlang gitu idenya, dari mulai Nawang Mulan, sekarang event Ngarit Award itu sangat baik sekali yang dipelopori oleh Kang Amin, juga Kang Lurah ya. Itu mungkin itu, Bu. Terima kasih. Dan di sebelah kelihatannya secara kasat mata kalau saya nggak bisa apakah itu bagus, sehat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau menurut ahlinya pasti tahu. Nah, bagaimana tadi dari sekian banyaknya kambing yang dipentaskan tadi, menurut Akang kondisinya seperti apa? Terima kasih, Bu. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengenal ya, karena pernah malam-malam berkunjung ke tempat saya ya. Dan cuman karena kemaluman, menurut saya tadi unik ya, Bu. Dan saya hanya ingin mengatakan satu hal, bahwa jangan terlalu risau dengan penyakit yang sekarang lagi berkembang. Biarkan saja apapun yang terjadi, kita terjadi peternak. Karena asal yang pertama kita harus bisa membatasi dari transportasi yang keluar yang masuk ke kita. Kambing-kambing yang kita aja, domba-domba yang kita pelihara, dan terus kita kesehatannya. Kalau ada suatu hal yang memang ada kendala, langsung ke BPP, karena di BPP adalah sumbernya ilmu juga. Nah, tadi Bu, kambing ke dombanya dan ada kambing satu, mantep Bu. Dan ini hiburan yang merakyat, dan menurut saya event yang luar biasa. Dan tadi kata Om Putu juga bahwa pasar itu diciptakan, nggak usah lagi kita pergi ke pasar, ciptakan gejolak di sini, gesekan di sini, nanti penetrasinya ke sini gitu. Dari saya seperti itu. Dan saya lakukan bukan hari domba,
Majesuka juga kampung yang gersang, dengan pH tanahnya juga waktu saya masuk hanya di 3, air tidak ada, panas, jalur hitam karena di sana banyak truk-truk yang mangkal. Tapi begitu saya bangun kawasan menjadi hijau gitu, dan pasar datang sendiri. Dan saya setuju tadi, nggak usah ke pasar. Kalau kita ke pasar harga kita digunting. Benar ya Pak ya? Kita harus ciptakan di sini biar mereka yang datang ke sini. Kalau yang datang memang beda Pak. Yakin lagi. Kalau kita yang datang dan mereka yang datang pasti berbeda. Dan tadi tentang ternak luar biasa, sehat semua Pak. Nah, mungkin nanti ada info ya, setengah jam 14 menit dari selesai acara kita bisa ngobrol bareng. Ini dulu. Terima kasih.